Selamat pagi, sejahtera, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudaraku, tentulah kita semua patut bersyukur kepada Tuhan. Saya mengatakan demikian karena kita semua mendapatkan kasih karunia yang begitu besar. Kita sudah dihantar memasuki akhir pekan. Kita semua sudah dijaga oleh Tuhan sepekan lamanya. Tentulah saudara-saudara dan saya senantiasa diberikan kekuatan, kesegaran. Karena itu di pagi hari yang indah ini, di akhir pekan ini, mari saudara-saudaraku, kita semua mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama masuk dalam doa syukur dan permohonan untuk berkat firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami menikmati kebahagiaan bersama dengan kasih Tuhan. Karena selama sepekan kami tetap menikmati berkat-Mu yang terindah. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan diri kami di akhir pekan ini, di mana kami juga akan melangkah. Namun sebelumnya kami ingin dibekali oleh firman-Mu. Karuniakan kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan membimbing dan mengarahkan kami ketika kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, dan ketika kami menghayati firman-Mu dalam perenungan. Maka kami semua dapat mengerti akan firman Tuhan, dan kami berlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dengan segala kerendahan kami mau serahkan doa kami. Dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 14 sampai dengan 18 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, judul yang menjadi landasan renungan kita berkata komitmen seumur hidup. Ketika mereka sudah memasuki tanah perjanjian, kini Yosua sebagai seorang pemimpin kembali menegaskan tentang komitmen orang Israel dalam memilih jalan Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Ini bukan hal perkara yang mudah, karena Yosua tahu karakter umat Israel yang mudah sekali terombang-ambing dan mudah sekali berubah arahnya. Hari ini dia bisa bicara A, besok dia bisa bicara B, dan sebagainya. Terlebih dalam penyembahan kepada Allah. Kadang mereka terpengaruh sehingga mereka bisa meninggalkan Tuhan. Nah saudara-saudara, karena itu Yosua sebagai seorang pemimpin kembali mengajarkan orang Israel untuk memilih. Dan pilihan itu tetap, apakah mereka mau beribadah kepada Allah lain atau kepada Allah yang sudah mengantar mereka memasuki tanah perjanjian. Ketegasan ini perlu, komitmen ini perlu. Karena mereka juga akan menanggung akibatnya kalau mereka melanggar. Nah saudara-saudara, mari kita mencoba mengangkat persoalan ini lalu kita berkomitmen dengan Tuhan. Kita semua sudah pernah berjanji dengan Tuhan, ya, dengan segenap hati. Kita semua tahu bahwa ucapan kata-kata itu pada waktu kita mengucapkan tentu dengan sungguh-sungguh. Persoalannya adalah apakah kita tetap konsisten ketika kita mau memberlakukan kata ya dengan segenap hati, karena itu komitmen kita dengan Tuhan. Dan kalau saudara dan saya merenungkan kalimat itu, bukan sekedar sebuah kata-kata yang indah yang keluar dari mulut kita, tapi kita juga harus mampu tetap konsisten dalam langkah hidup kita apapun yang ditugaskan dan dipercayakan Tuhan. Saudara sebagai presbiter, kita juga laksanakan dengan baik. Karena kita sudah pernah berjanji dengan Tuhan. Komitmen itu yang harus kita tegaskan kembali sebagai seorang pelayan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun tanggung jawab kita yang Tuhan Yesus berikan. Mari saudaraku, kita berkomitmen dengan Tuhan. Dan komitmen itu Tuhan dengar, karena saudara mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan segenap hatiku. Bagaimana pelaksanaannya? Hanya saudara saja dan saya yang bisa melihat apakah kita konsisten terhadap ucapan kita sendiri. Kali ini firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah kita berpegang pada
komitmen kita dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Di pagi hari ini, di pekan yang baru, di penghujung pekan yang kami sudah lewati ini Tuhan, di akhir pekan, kami mau datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Saudara Tommy Setiawan, Ibu Indri Sri Hastuti, Ibu Juliana Pikaulima Lewerisa, Saudara Herman Toveto, Saudara Serafin Angelo Kristanto. Kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Andreas Basaur dan Ibu Umala Dewi, Bapak Korlis Alpino Simanjuntak dan Ibu Basaria Boru Nainggolan. Kami menyerahkan sukacita keluarga-keluarga ini yang merayakan pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk kami semua, seluruh majelis jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, dalam tugas pelayanan kami bersama, baik sebagai diakan penatua. Tuhan berkati pelayanan kami bersama, keluarga kami, bahkan karya kerja kami. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, kami berdoa juga untuk panitia Paskah, Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan berkati persiapan mereka. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Kami berdoa juga untuk koster dan keamanan serta Satgas COVID-19. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan dengan pelayanan mereka semua. Kami menyerahkan juga ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan, baik keluarga, baik juga karya kerja. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Tuhan berkati semuanya yang mereka sudah menikmati kembali pemulihan kekuatan tubuhnya. Kami bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami, memberkati dalam upaya bangsa kami untuk melewati masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan berkati tenaga medis, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19. Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, baik di rumah-rumah sakit, baik yang ada di rumah isolasi mandiri, semua tenaga medis, semua tenaga-tenaga kesehatan, sukarelawan, Tuhan berkati mereka semua. Tak lupa kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena COVID-19. Tuhan hiburkanlah mereka. Kami mau serahkan juga akan keberadaan seluruh saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di pagi hari ini kami menyerahkan seluruh doa kami, syukur kami yang kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati saudara.